Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nola Zikin, NIM 20110204007, Lokal 3A Teris Biologi, dosen pengampu Hendra Dirman SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terestrial. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial adalah ekosistem yang berada di daratan dan lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Pada ekosistem terestrial ini juga memiliki perairan sebagai pelengkap ekosistemnya. Contohnya, hutan tropis, hutan, padang rumput, dan sabana. Tipe ekosistem terestrial ini berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ekosistem alami. Pada ekosistem alami, ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar, bukan akibat dari campur tangan manusia, seperti sungai, laut, serta gunung. Yang kedua, ekosistem buatan. Pada ekosistem buatan ini, ekosistem artifisial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pada lingkungan darat, yang membedakan habitat darat dan air. Uap air menjadi faktor pembatas utama di habitat darat. Organisme darat menghadapi masalah dehidrasi dan kekeringan. Transpirasi atau penguapan air oleh tumbuhan merupakan proses pemindahan energi yang unik di habitat darat. Variasi suhu dan suhu ekstrim lebih banyak di daratan atau udara daripada dalam media air. Peredaran udara yang cepat ke seluruh bumi berakhir pada pencampuran O2 dan CO2. Jenis ekosistem darat yaitu yang pertama ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hujan hutan tropis ini yaitu hujan tropika atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis, yaitu bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitarnya. Khatulistiwa yakni kurang lebih pada lintang 0 sampai 10 ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri serta karakteristik tersendiri. Pada salah satunya ciri-ciri hutan tropis ini yang paling utama yaitu memiliki pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Salah satu ciri hujan tropis ialah memiliki kelembapan udara tinggi. Tanah dari hutan hujan tropis menyimpan cadangan air yang berlimpah. Yang kedua, ekosistem sabana merupakan ekosistem khas wilayah dengan curah hujan rendah. Ekosistem ini berpendapat di Jawa bagian timur, Nusa Tenggara, sampai ke Papua. Ekosistem savana didominasi oleh rumput semak dengan pepohonan yang jarang. Ekosistem savana ini menjadi habitat bagi banteng, rusa, dan aneka jenis burung. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Pada ekosistem padang rumput ini, ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput artinya interaksi yang dilakukan oleh organisme-organisme pada rumput dengan komponen-komponen biotik dan abiotik yang berada di lingkungannya. Biota barat dan biogeografi yaitu evolusi yang terjadi di ekosistem di darat adalah perkembangan kategori taksonomi, tumbuhan dan hewan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang ini, tumbuhan berbiji serangga termasuk di dalamnya manusia yang dari tahun ke tahun berpengaruhi besar pada biosfer, khususnya pada ekosistem daratan. Mikroorganisme seperti bakteria, jamur, dan protozoa tetap berperanan seperti pada ekosistem lainnya. Pada tiap kontinental cenderung memiliki flora atau fauna yang khususnya dan di kepulauan seringkali berbeda dengan yang ada di daratan. Penyebaran organisme di bumi ini dipelajari dalam biogeografi yang sangat erat dengan proses evolusi. Komunitas daratan tidak selalu dari lingkungan daratan. Pada komunitas yang semacam menghasilkan spesies yang sama,
Pulau yang terpisah dari daratan hampir seluruhnya memberikan spesies yang endemik. Pada manusia secara sengaja atau tidak sengaja mengubah penyebaran geografi tumbuhan, binatang, dan mikroba. 6 daerah biogeografi di dunia yaitu yang pertama Australia. Pada Australia ini, Selandia Baru dan kepulauan di Samudra Pasifik. Misalnya, semua monotremata, marsupiala, atau mamalia tidak berplasenta atau mamalia berkantung. Jenis-jenis kurang kakatua, ikan paru-paru Australia, dan burung kiwi. Yang kedua, orientasi. Daerah Asia bagian selatan pegunungan Himalaya, India, Langka, Semenanjung, Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Yang ketiga, Ethiopia, yaitu Afrika, Madagaskar, pulau-pulau sekitar Afrika, misalnya gajah Afrika, gorelia, simpanse, badak Afrika, singa, kuda Nil, zebra, jerapah, dan burung unta. Yang keempat, Neotropik, yaitu Amerika Selatan dan Tengah, Meksiko, dan Hindia Barat, misalnya armadillo, kelelawar, vampire. Yang kelima yaitu Nearktik, yaitu Amerika Utara dari daratan tinggi Meksiko sampai kawasan kutub utara dan Greenland, misalnya kambing gunung, karibon, tikus air. Yang keenam yaitu Palearktik, Eurasia sebelah selatan ke Himalaya, Afghanistan, Tran, dan Afrika bagian utara dari gunung Sahara, misalnya landak, babi hutan, dan rusa kecil. Pada struktur komunitas darat autotrof, komunitas darat dinominasi oleh organisme autotrof dari tumbuhan hijau berakar besar yang juga menyediakan tempat perlindungan bagi organisme. Berdasarkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, vegetasi darat dibedakan hidropita atau basah, mesopita yaitu lembab. Berdasarkan posisi kucuk atau organ pembaharu yaitu epipita, paneropita, chameopita, hemikropita, kritopita, deropita. Subsistem tanah. Ada 3 kelompok organisme tanah berdasarkan ukurannya. Yang pertama, mikrobiota meliputi algae, bakteri, jamur, dan protozoa. Yang kedua, mesobiota meliputi nematoda, cacing, oligohyata, larva, serangga, akarita, kolembola. Yang ketiga, makrobiota meliputi tumbuhan berakar, serangga, cacing, dan vertebrata. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekosistem terestrial. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.